Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallimna sayyiduna Muhammad wa ala ali sayyiduna Muhammad. Ya Allah, ya mujibu syakirina fid din wad dunya wal akhirah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa rizqan halalan tayyibah wa khairan katsiran wa sirran ba'idah. Allahumma inna a'udzubika minal jubna wal bukhl wa a'udzubika min fitnatid dunya wa min azabil qabri wa min azabil akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbuna wa Rabbul arsil azim, ya Rabbuna wa Rabbul arsil karim, ya Rabbuna wa Rabbus samawati wal ard wa huwas samiul alim. Inna dinna inallahil islam, atiullaha wa atiur rasul, summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'matillah wa safa'ati ummatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja wa jannah khairun nas wa anfa'um linnas wa bisyiril fatihah wa bihikmah fatihah wa safa'atil fatihah. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakatika wan nar. Ya muqallibal qulub sabitna ala dinika min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Yang paling utama, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hatur puji syukurnya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para malaikat-malaikat Allah dan manusia-manusia yang hidup di bumi yang diciptakan untuk menjadi khalifah, baik laki-laki maupun wanita atau perempuan. Manusia dengan intensitasnya di dalam usul adab tercetus bahwa keinginan, keniatan, dan ketulusan merupakan satu unsur di mana pemahaman dari cara berpikir manusia itu sendiri antara nikmat dunia, nikmat akhirat. Bila mana manusia memikirkan dunia, maka akan dipetik, akan diambil maupun akan diuji seberapa hidupnya di dunia. Dunia hanya pijakan sementara, sedangkan definisi akhirat di sini bagaimana membuka tujuannya keharibaan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di dalam kebersihan diri di imannya itu sendiri. Seperti contoh ana zabatu minal iman,
Bersih diri merupakan bersih dari segala apapun bentuk di dunia, baik yang zahir maupun yang batin. Zahir terlihat akan bentuk-bentuk di mana manusia itu mengenali manusia lainnya dengan maksud tujuan di hablum minannas. Sedangkan batinnya dibukanya mata hati dan penglihatan dan pendengaran maupun secara tertulis di dalam benak dan kehidupannya manusia itu sendiri. Maksud di dalam tertulis itu harus dipatrikan kepada hatinya yang menjadi hadidun nas wa qalbi nur Muhammad. Hadidun di sini membuat satu istilah pengenalan kepada cara mustajabnya antara lisan dan hati dalam definisi ikhtiar atau berdoa. Sedangkan di kata kalimat wa qalbin nur maksudnya bertujuan untuk mengungkap antara hati dan di cahayanya terlihatkah di dalam untayan ikhtisarnya kolbi itu. Kolbi membentuk di dalam jamaknya kolbiun, yang berarti pengungkapkan hati dalam ketulusan ketaatan, yang tersirat di surat Al-Baqarah, atiullaha wa atiur rasul, bahwa setiap manusia memiliki pandangan dan cara masing-masing mengkonsepnya. Ketika caranya hanya dibekali dengan pikiran yang semata-mata ingin dilihat oleh seseorang, akan tetapi tujuannya belum dapat dilihat oleh yang menciptakan. Ini pembolak-balik dalam keadaan. Keadaan dunia tidak tipis, akan tetapi iman yang membuat tipis atau berat atau menjadi tawadud. Di dalam kerendahan diri untuk bertawadu, menunduk akan hal-hal ketaatan itu, masuk kepada fase di mana manusia memiliki niat. Jika niatnya tulus, maka lisannya atau tutur bahasanya pun semuanya berdasarkan maknawiyah dan ukrawiyah tersebut. Maknawiyah ini nanti penjabarannya di dalam Al-Quran, tafsir, hadis, dan ilmu fikih. Serta ukrawiyahnya membentukkah di dalam dunia akhirat, beda dengan agama. Sedangkan agama di metodologi keislaman pembedahannya secara majemuk atau gama, yang berarti banyak.
karena dilihat dari agama dan kepercayaan serta keyakinan masing-masing mengolah rasa, jiwa, dan ruhnya melekat atau tidak melekat. Di dalam rasa memiliki suatu kebutuhan, keteguhan, dan keimanan. Semua menjadi satu di dalam jiwa yang ada atau tiada. Sedangkan ruh bersifat penyampaiannya didasari dalam alam sadar dan alam bawah sadar. Ruh di kategori ini menjadikan hidup dalam mufidahnya. Kenapa ruh dimudahkan? Jika ruhnya tertitip dan tertiup Allah, maka akan masuk nilai rasa dan jiwa itu. Bila mana ruh itu ditiadakan, maka nilai rasa dan nilai jiwa tidak akan menyatu pada definisi kehidupan. Itu aja petikannya di dalam salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa penglihatan kita masuk semuanya dalam fase la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir, yang berarti untaian makna itu tersirat dalam Sayyidul Istighfar yang sering dibaca ketika sebelum sholat, sehabis sholat, maupun zikir napas. Zikir napas inilah yang mengolah rasa, jiwa, dan ruhnya sampai kepada tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ada 3 makna. Ada zikir lisan, ada zikir napas, dan zikir qalbi. Zikir lisan yang diucapkan langsung secara berbunyi jelas atau berbentuk izharnya melekat. Sedangkan zikir napas mengolah suatu rasa dan jiwa serta batiniahnya menuju kepada ruhnya, dan masuk lagi ke kategori zikir ketiga, yaitu zikir qalbi, membentuk di dalam maknanya johirul batin, masukkah kepada bilahnya. Itu saja, semoga menjadi amanah, tetap istiqomah, tetap mufidah kepada ajaran-ajaran Islam. Walaupun manusia itu bersalah, maka Allah sudah pasti mengampuni. Hanya saja manusia yang biasa memiliki rasa dipakai dengan menghakimi. Seharusnya dengan kalimat bijaknya, mulianya, itu didefinisikan sebagai bumbu kehidupan. Akhirul kata, summassalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.